Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, hewan yang lucu dan menggemaskan ini banyak dijumpai dimanapun. Banyak orang yang menyukai dan memeliharanya, namun tidak sedikit pula yang tak bertuan dan hidup terlantar di jalanan. Hewan ini adalah kucing. Kucing selain lucu dan menggemaskan, kucing juga dikenal sebagai binatang kesayangan Rasulullah SAW. Maka dari itu banyak orang yang menjadikannya sebagai binatang peliharaan di rumah. Memelihara kucing tentu sangatlah menyenangkan. Bahkan bagi sebagian orang, kucing peliharaan layaknya sahabat terdekat mereka. Sehingga ketika kucing mati, banyak pemilik akan merasakan kesedihan yang mendalam. Kucing sama seperti manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diperlakukan dengan baik. Rasulullah SAW memiliki seekor kucing peliharaan yang amat disayangi. Saking sayangnya kepada kucing, Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyayangi kucing layaknya keluarga sendiri. Dan bagi siapa yang menganiaya kucing sampai mati, maka hukumannya sangatlah berat, yakni siksa neraka. Kucing sangatlah istimewa dalam Islam. Jika kita memeliharanya dengan baik atau memberi makan kepada kucing-kucing kelaparan di jalanan, maka kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Bisa memberikan syafaat kepada manusia, yakni menolong orang-orang yang sudah berbuat baik kepada hewan-hewan itu saat berada di akhirat nanti. Hal inilah yang merupakan sumber amal baik seorang muslim. Namun sebaliknya, hewan peliharaan bisa juga menjadi penyebab seseorang menerima siksa neraka. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa semua makhluk Allah yang pernah hidup di dunia akan dikumpulkan pada akhir zaman. Di hari pembalasan tersebut, semua makhluk terutama manusia akan melalui proses hisab atau penghitungan semua amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Lalu apakah hewan termasuk kucing juga akan dihisab? Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 menerangkan bahwa semua hewan yang pernah hidup di dunia, baik itu yang hidup di darat, udara maupun di lautan, semuanya akan dikumpulkan di hari akhir kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia dikumpulkan di akhirat untuk dihisab, maka hewan pun akan dikumpulkan. Kenapa? Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan manusia semasa hidup di dunia, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini diperkuat dengan beberapa ayat Al-Quran, salah satunya Quran Surat At-Takwir ayat 5 yang berbunyi, "Ingatlah ketika binatang-binatang liar dikumpulkan." Maksud dari pengumpulan tersebut adalah dikumpulkan di akhirat bersama dengan manusia untuk dihisab atas hak-hak hidup mereka yang telah dilanggar. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis mengenai seorang wanita pendosa yang masuk surga karena menolong seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Dan di hadis lain juga mengungkapkan tentang seorang wanita yang ahli ibadah yang diazab masuk neraka karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati tanpa diberi makan dan minum. Di akhirat kelak akan ada satu waktu untuk hewan di mana mereka berbaris beraturan dan di bawahnya ada banyak manusia yang menunggu giliran untuk dihisab. Semua yang terkait dengan manusia dan kehidupannya selama di dunia akan memberi kesaksian termasuk tangan, mulut, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Dan semua makhluk termasuk hewan yang dikumpulkan pada saat itu akan memberikan kesaksian terhadap apa yang sudah manusia perbuat terhadap mereka selama hidup di dunia. Kesaksian hewan-hewan yang teraniaya, terlantar, tersiksa, dan tersakiti
juga termasuk hewan yang dieksploitasi untuk mengambil keuntungan secara sepihak, semuanya akan ikut menjadi penentu apakah seorang anak Adam bisa masuk surga atau neraka. Kucing dan hewan lain yang ditolong semasa hidup akan memohon kepada Allah agar diizinkan menolong manusia yang telah berbuat baik kepadanya semasa hidup di dunia. Jadi tidak ada kebaikan yang sia-sia dalam kehidupan ini, dan tidak ada kerugian sedikit pun bagi manusia yang telah berbuat baik selama hidup di dunia, sekalipun terhadap binatang yang lemah, yang tidak bisa berbicara dan membela diri. Semuanya akan dibalas sempurna sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi semua hewan termasuk kucing di akhirat, setelah dibangkitkan maka Allah akan kembalikan mereka ke tanah. Meskipun kucing tidak masuk surga, namun apabila sang pemilik kucing masuk surga, maka bisa mendapatkan peluang tinggal bersama kucing kesayangan di surga. Hal ini karena penghuni surga dijanjikan banyak kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua bisa selalu berbuat baik kepada hewan dan makhluk ciptaan Allah lainnya, dan diberi imbalan surga serta dijauhkan dari siksa neraka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa yang beriman, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.